Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada bro ya yang ngomong bahwa motor Honda itu merupakan motor yang paling irit ya. Kalau merek lain Yamaha itu lebih ke tampilan. Kalau Suzuki itu wes gak mikiri irit ya. Cuma yang apa ya, yang dijadikan contoh kayak kurang pas. Dan si bro ini jelas nggak pernah ngalami sendiri punya motor Honda ketika zaman masih karbu. Jadi si bro ini nggak tahu bahwa di zaman karbu itu Honda itu teknologinya paling kuno. Apalagi ketika dari pabrikan-pabrikan lain mulai migrasi ke kendaraan 4 tak. Karena keharusan pabrikan-pabrikan lain juga mengeluarkan produk 4 tak. Produk 4 tak sendiri sebenarnya dari pabrikan lain pun punya ya. Jadi pabrikan lain itu nggak melulu hanya 2 tak saja, tapi punya produk 4 tak. Cuma kebetulan yang masuk di Indonesia kebanyakan yang 2 tak. Jadi kalau kita lihat dari sejarah, sebelum zamannya injeksi itu Honda bukan pabrikan yang paling irit. Ya sebenarnya sekarang pun nggak jauh bedanya ya. Apalagi kita lihat review adu irit yang diposting oleh media besar ya, itu juga jelas bahwa yang irit, paling irit itu bukan Honda. Apalagi ketika kendaraannya adalah kayak Vario. Penulis setuju dengan ada bro yang ngomong bahwa irit itu adalah karakter, nggak tergantung dengan merek, tapi lebih tergantung kepada pemilihan desain mesinnya. Jadi untuk membandingkan kendaraan irit, kita harus membandingkan dari produk yang memang dari pabriknya didesain untuk irit. Karena ya zaman dulu itu untuk irit dari Yamaha ada Vega, untuk borosnya ada Jupiter, untuk motor bebek ya. Nah kalau Honda, penulis nggak tahu di saat itu di sing irit ya. Kayak Honda Supra Fit New zaman itu ya bukan motor irit. Terus untuk kelas kencangnya apa ya, untuk kelas 125 cc Supra X itu malah motor yang irit, ngejarnya irit, lebih irit daripada yang versi Supra Fit New nya, Supra Fit New nya. Jadi Supra X 125 itu malah lebih irit daripada Supra Fit. Padahal Supra X 125, Supra Fit 110. Ya kita bicara mulai dari yang penulis tahu lah, zaman yang motor-motor lama lah. Penulis tahunya motor Honda itu mulai dari Astrea Star, Astrea Prima, Astrea Grand. Kita mulai dari Astrea Star, Astrea Prima dulu. Astrea Star dan Astrea Prima itu merupakan motor yang irit ya, mungkin karena buatan Jepang. Terus kemudian ada yang buatan lokal, buatan Indonesia, jadi beda karena ternyata lebih boros. Penulis lupa ya yang mulai borosnya motor apa ya untuk dari Honda. Penulis juga nggak begitu ngikutin motor lagi, tapi di saat itu ada lomba-lomba irit kan ya.
Yang paling irit justru GL Pro ya, 150 cc. Dari lomba-lomba irit yang menang GL Pro. Jadi Honda yang mengatakan ya, itu bisa 150 km per liter. Tentu namanya lomba ya, situasinya khusus. Terus baru kelas 100 cc ya, dan itu pun nggak terlalu baik. Tapi penulis pikir-pikir lagi, sekarang sepertinya itu tidak menggunakan motor standar, bukan motor yang bebas duty. Itu sepertinya motornya sudah paling nggak minim di utak-utak karbone ya. Saat itu Honda Grand ya, yang terasa boros. Saat itu belum ada review aneh-aneh ya. Medianya juga media cetak kebanyakan, belum banyak yang pakai, nggak ada ya yang pakai internet. Internet itu cuma dikenal di akademi saja ya. Jadi itu yang mulai terasa boros adalah dari zaman Honda Grand. Penulis sudah lupa angkanya berapa, tapi penulis pernah perjalanan jauh membandingkan antara Honda Grand dengan Honda Astrea Star dan Prima ya. Yang jelas Honda Astrea Star dan Prima itu kualitas mesinnya beda. Mesinnya halus banget, kayak presisinya luar biasa gitu ya. Dipakai kecepatan 100 enak halus gitu ya. Sementara yang Grand itu gak enak. Pakai jalan mungkin 80 tok kesel kabeh. Mungkin karena getaran ya, nulis lupa. Beda jauh lah. Jadi irit borosnya kalau nggak salah saat itu mungkin 2 kali lipat ya untuk Honda Prima sama Astrea Prima sama Astrea Star. Entah apakah cc pengaruh atau enggak. Kalau nggak salah Astrea Starnya 80 cc, Astrea Primanya boh lah wis lali, mungkin 100 piro mbuh kali. Zaman segitu motor cc nya motor itu ada yang 60, 75, 80 gitu ya. Yang 100 bisa dibilang jarang. 100 mungkin ya bisa dibilang model sportnya Honda saat itu lah. Jadi saat itu wis mulai peningkatan kapasitas mesin. Zaman segitu 115 cc sudah dianggap sporty. Tapi saat itu motor-motor lain modelnya 2 tak ya. Zamannya RX King disebut raja motor jambret ya. Di saat itu ya penulis nggak pernah merasakan iritasi RX King berapa. Kalau GL Pro bukan, penulis ngerasakan iritnya GL Max. GL Max itu 125 cc. Itu lebih irit daripada Grand. Sama-sama manual tapi lebih irit yang Max. Itu yang belum Neo ya. Jadi yang belum Neo itu artinya kalau jalan kecepatan 80 setang, getarannya amit-amit luar biasa, sangat kacau sehingga nggak bisa dipegang. Jadi penulis kalau ngebut kaki injak mesin, terus nggak injak pegangan kaki ya, karena getarannya luar biasa. Terus gas pegangnya pakai 2 jari, wes pakai tangan 1 tok nyetirnya. Terus ganti giginya nggak pegang kopling lagi, wes males wes, tanpa kopling bisa kan kalau disesuaikan RPM. Saat itu untuk motor bebeknya zamannya Kristal, zamannya Alfa, sebelumnya Alfa itu apa? Lali. Setelahnya Alfa ada F1, terus F1Z, terus F1ZR, jadinya disebut Fish Air ya.
Jadi itu sebelum zamannya Wizz Air. Untuk motor 2 tak Yamaha yang irit sepertinya model Alfa ya. Alfa juga ada, Alfa R juga. Saat itu model sportnya motor bebek dikenal menggunakan knalpot Telo. Jadi contoh kristal untuk yang versi spesial itu ada namanya Crystal Tune. Penulis pernah bahas sebelumnya, itu apa ya, buanter banget ya, kecepatannya 135. Jadi saat itu untuk merek-merek lain ya, merek selain Honda itu punya model irit dan model boros. Yang Yamaha ada Alfa, ada Wizz Air. Maaf kalau banyak yang kelupaan. Mestinya ono model yang khusus lagi ya, model Ayago. Kalau model Ayago beda kelas lagi ya. Ada Honda Sonic ya, ada yang baik 2 tak, ada yang 4 tak, tentu sporty. Yang Suzuki Bombulali yang model Ayago ya. Yang Yamaha juga ada, mbuh lali jenenge opo. Kita nggak ngomong yang Ayago ya, tapi model iritnya. NSR itu ya wis di luar perhitungannya. NSR yang 2 tak loh ya. Nah, ada model irit dari Honda ya, Grand. Kita sudah nggak ngomong zamane buatan Jepang ya, kita sudah ngomong yang buatan lokal. Buatan Jepang irit, Grand poros. Nah, di saat itu motor 2 tak ternyata irit-irit loh ya, irit. Jadi motornya yang apa 4 tak walau Honda ternyata nggak begitu irit. Walau saat itu Honda itu ngomongnya rajanya irit, rajanya tanjakan. Ya sebenarnya termasuk salah juga sih. Kalau tanjakan itu lebih tergantung kepada penyesuaian tenaganya. Tapi saat itu Honda itu slogannya adalah rajanya irit, rajanya tanjakan. Padahal faktanya kalau diadu irit antara Alfa, Grand dengan RC, itu bisa dibilang kalah ya Honda itu, selama kita mempertimbangkan Honda yang 4 tak. Penyebab kekalahan Honda itu adalah karena teknologi karburatornya. Teknologi karburatornya yang paling lawas ya, teknologinya paling kuno. Baru ada peningkatan setelah ada apa jenenge mocin ya, baru ada mocin, baru ada pembenahan di banyak sisi di motor Honda. Karena orang lihat motor Cina itu kok mesinnya jauh lebih halus ya, lebih minim getaran, lebih minim suara daripada yang punya Honda aslinya. Jadi ada demo motor Honda Beijing saat itu, modelnya sama kayak Honda Grand, suaranya betul-betul minim. Suara mesin nggak kedengar, suara knalpot nggak kedengar, karena memang standarnya lebih tinggi. Tapi ya akhirnya banyak motor Cina yang berjatuhan, selain dari karena kurangnya peminat, juga karena kehalang patennya Honda. Jadi Honda punya paten untuk membuat apa ya, starternya ringan gitu ya. Nah ini ternyata dipakai oleh banyak mesin motor Cina. Ini jadi sasaran Honda untuk menghalangi hadirnya motor Cina. Saat itu ya sempat banyak orang punya motor Cina, yang tentu karena pabrik wis kokot, dealer wis hilang, jadinya ya nggak bisa diperbaiki walau sudah kadung menyebar juga.
di saat itu juga jadi part-part Honda yang masih berkualitas saat itu partnya, jadi diganti dengan partnya Mochin. Tapi setelah itu ya kualitas part motor Honda jadi makin lama makin menurun ya. Sekarang jadi gampang karat, tentang gini, rangkane dan seterusnya. Jadi kalau ngomong Honda itu irit, di zaman itu tidak. RC lebih irit, Alfa lebih irit, tapi ya tetap itu adu suara ya. Nggak bisa orang itu nunjukkan bukti, karena saat itu ada kode etik. Kalau bikin iklan nggak boleh pakai perbandingan. Masyarakat juga tidak lihat dari media ya, karena yang bahas perbandingan soal motor itu jarang kalau dari sisi koran, lebih banyak kalau dari sisi majalah ya. Terus kemudian pindah ke zamannya motor matic. Nah, motor matic Honda Beat itu terkenal boros loh ya, terkenal boros. Walau memang Mio jauh lebih boros. Zaman itu Mio wah terkenal borosnya. Tapi tentu kalau yang tahu cara nyetel karbu ya bisalah dibuat irit. Suzuki saat itu Suzuki apa sih? Matic Suzuki pertama apa? Mbuh kali lah. Penulis sendiri punyanya motor Suzuki RC ada sih, tapi nggak pernah pakai. Yang pakai adik. Ada Suzuki Crystal, pertama Crystal Tune. Kalau nggak salah di Crystal Tune itu 35 km per liter ya, nggak boros-boros amat. Terus kalau berikutnya karena motornya rusak, beli lagi motor Crystal yang nggak ada tune-nya. Karena Crystal Tune terasa perawatannya cukup sulit ya, butuh pakai oli samping dan macam-macam gitu, terutama oli sampingnya yang bikin ribet. Akhirnya milih beli 4 tak, beli motor Honda Supra. Dan yang terjadi pertama setelah beli motor Honda Supra adalah kecewa. Kenapa? Borose podo ae. Suzuki Crystal itu termasuk kelas sport ya, semi sport ya. Jadi yang difokuskan adalah tenaganya, bukan dari iritnya. Tapi ternyata beli motor Honda yang di iklannya itu rajanya irit karena mesinnya 4 tak. Ternyata sama saja. Yang Crystal saat itu 30 km per liter ya, dalam kondisi apa adanya. Beli motor Honda Supra kondisi baru, sama 30 km per liter. Sampai tanya ke bengkel, "Loh, jari ini motor 4 tak irit, kok ini 30 km per liter tok?" Sampai minta ganti ya. Ya tentu gak akan dipenuhi ya. Mulai zaman itu ya mekanik sudah mulai menghalangi klaim garansi kalau motor Honda ya. Ya wes lah, akhirnya di situ jadi melek ya, mulai melek. Oh memang ternyata motor Honda itu bohong kalau ngomong motornya paling irit. Terus kemudian ada juga sih temen yang mengalami hal hampir sama. Transisinya beda, tapi dia ganti motornya ketika sudah muncul Revo injeksi, bukan Revo karbu, Revo injeksi. Motor sebelumnya Yamaha Alfa 100. Nah, motornya terus dijual, ganti Revo ya. Dan ternyata dia juga sama, mengalami kekecewaan yang sama. Malah lebih boros Revo daripada Alfa. Seperti penulis sebut tadi,
Kalau untuk motor irit, Yamaha itu pakai Alfa, Suzuki itu pakai RC ya. Nah, Alfa itu ternyata lebih irit daripada Revo. Ya ini moga-moga bisa jadi pembuka mata bahwa Honda itu bukan motor paling irit. Dan seterusnya ada perkembangan ya, pindah ke zaman 4 tak. Yamaha ketika berpindah ke zaman injeksi itu ngejar irit. Yang pertama adalah Mio J yang menyebut motornya 15% lebih irit dari versi sebelumnya yang versi karbu 115 cc. Terus Yamaha kemudian meningkatkan juga ya konsumsi bahan bakarnya dengan Blue Core. Blue Core ini dicapai dengan memanfaatkan kapasitas mesin yang lebih besar tapi dibuat untuk lebih irit. Jadi kapasitas mesin lebih besarnya difokuskan untuk lebih iritnya. Jadi dari sisi tenaga masih tetap lebih besar daripada versi 115 cc, tapi lebih irit daripada 115 cc. Karena memang kapasitas mesinnya lebih besar. Nah, itu ya zaman Yamaha ngomong lebih irit 25%. Kayak Bison itu juga ya, kalau di India, di Indonesia nggak masuk lagi Bisonnya, itu sampai 50% ya peningkatannya. Tapi Bison rupanya nggak laku karena di Indonesia dijual model gambar tengkorak, tapi tenagane gak ono, karena memang Bison itu adalah model iritnya motor Yamaha. Ya wes itu ya iritnya Yamaha. Terus kemudian kalau Honda, model iritnya kemudian muncul mulai dari zaman ESP ya kayaknya ya. Karena PGM-FI kayaknya masih ada boros-borosnya. Mulai dari zaman ESP, Honda mencoba ngejar irit sampai sekarang. Jadi fokus irit mulai terjadi semenjak zaman injeksi ya, yang kadang saking karena overdosis iritnya, tenaganya nggak bisa keluar. Apalagi yang versi terakhir mesinnya Genio, mesinnya Beat Deluxe, Scupinyo, PCX 160, Vario 160. Jadi motor yang nggak kuat nanjak ya, yang lemah tenaganya di tanjakan. Mungkin karena terlalu ngejar irit itu ya. Sesuatu yang ya bisa, salah satu solusinya pakai silek gitu ya. Pakai silek itu bikin Vario 160, Genio, Beat Deluxe dan PCX 160 jadi kuat nanjaknya. Terus untuk Suzuki sendiri tetap pakai dua model, ada model irit, ada model boros. Suzuki Address itu bukan kelas irit, jadi ya konsumsi bahan bakar masih sama lah. Model iritnya Suzuki adalah Next, baik Next karbu, Next injeksi maupun Next 2 atau Next crossover. Nah ini bisa dilihat ya dari model saluran udara masuknya, dari knalpotnya yang lubangnya kecil sekali, karbunya juga kecil. Zaman motor bebek 4 tak, Suzuki mengeluarkan Smash ya. Untuk versi sportnya ada Shogun, tapi ya Shogun nggak terlalu laris ya. Smash itu udah zaman pindah ke Suzuki semua, jadi pindah ke Next. Jadi kalau ingin bandingkan irit, kita harus tahu motor pembandingnya ya. Kita ya nggak bisa membandingkan motor GSX dengan CB karena itu fokusnya sudah beda.
motor fokusnya banter kok di kongkon adu irit. Enggak lumrah, bukan pakemnya. Kalau ingin bandingkan irit ya Next versus Beat versus Mio M3 lah. Semua motor matic blue core nya Yamaha. Apa maneh? Ya wes lah, itu saja. Jadi kalau ada yang ngomong Honda itu motor paling irit, ya sebenarnya coba baru-baru ini saja ya. Karena ya harusnya kita bandingkan dengan model yang sesama iritnya. Dan Yamaha sepertinya tidak mengeluarkan motor 150 cc versi irit. Suzuki juga enggak. Yang irit adalah yang versi 110 cc nya. Kalau Yamaha yang versi 125 cc nya. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.